minggu ini adik-adik merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup adik-adik? Pasti Kak. Nah, adik-adik kira-kira kita bisa nggak sih mengukur besarnya kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu nggak terukur oleh apapun Kak. Panjangnya, lebarnya, dalamnya, wah, lebih dari apapun ya Kak ya. Ya, betul adik-adik. Maka dari itu kita mau menaikkan pujian ini adik-adik ya, bahwa tiada terukur besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Yuk adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kasih Tuhan itu sempurna ya Kak ya. Amin. Di dalam rencana Tuhan dan karya Tuhan kita serahkan hidup kita ya. Mari adik-adik kita boleh siapkan hati kita, memberikan hati untuk siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dia akan bekerja dalam hidup kita, menggenapi firman. Serahkan
Halo adik-adik, hari ini kita mau sama-sama lanjutin pembelajaran kita tentang kisah hidup Daud. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapak, hari ini kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa sama-sama berkumpul, sama-sama kami belajar tentang hidup Daud. Hari ini biar firman-Mu menjadi inspirasi, firman-Mu biar hari ini menerangi pikiran dan perasaan kami sehingga kami bisa belajar terus-menerus menjadi anak yang semakin mengenal hati-Mu, semakin mengenal kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang berkenan di dalam hati-Mu karena kami melakukan kehendak-Mu pada zaman kami. Kami bersyukur Tuhan, biar Roh Kudus berbicara di dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Daud ini pasti ceritanya udah banyak banget, dan kita kan udah bahas kisah Daud ini dari awal tahun ya. Dan banyak banget kisah hidup Daud, dan kita lihat Daud itu adalah seorang raja yang benar-benar berkuasa. Dia raja yang bukan hanya berkuasa, tapi dia juga raja yang menang perang banyak. Dia bisa lawan musuh-musuh yang hebat. Dia juga ketika jatuh di dalam dosa dia bertobat. Tapi hari ini kita mau lihat apa sih yang menjadi respon Daud ketika dia ada di posisi yang paling berhasil di dalam hidupnya dia, ya kan dia kan jadi raja yang bikin negaranya tuh makmur ya, bikin rakyat-rakyatnya juga sejahtera. Nah, apa sih yang jadi respon Daud ketika dia ada di posisi yang sangat berhasil di waktu itu? Nah, kita baca kisahnya itu di 2 Samuel ayat 24. Salah. Di 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 10 ya. Nah, ceritanya di 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 10 ini, jadi satu hari Daud itu lagi melihat-lihat tentaranya ya, dan dia pengen banget tahu tentaranya tuh berapa jumlahnya. Jadi hari itu dia mengutus Yoab dan para panglimanya untuk menghitung berapa banyak sih tentara yang dia punya. Nah, sebenarnya para panglima dan Yoab ini juga bertanya-tanya kepada Daud, kenapa Daud menghitung jumlah tentaranya ya? Karena ya Yoab merasa nggak perlu, dan kita perlu percaya bahwa ya walaupun tentaranya mau banyak atau dikit, berapapun jumlahnya, di situ ada penyertaan Tuhan. Nah, tapi Yoab dan para panglimanya tetap melakukan apa yang Daud perintahkan. Jadi ya udah, mereka pergilah ke tempat-tempat tentaranya ada, ke kota-kota, dan di situ mereka hitung. Nah, sampai satu titik ya Daud begitu menyadari bahwa apa yang menjadi responnya, apa yang dia pikirkan tentang tentaranya, dia ingin tahu tentang berapa banyak jumlah tentaranya. Ya Daud ternyata menemukan bahwa di dalam hatinya itu ada kesombongan, sehingga di situ Daud menyadari bahwa dia perlu bertobat. Nah, dari kisah Daud di 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 10 ini kita belajar bahwa Daud itu dia bertobat dari dosa kesombongan. Kita belajar bahwa di hadapan Tuhan itu nggak suka dengan dosa kesombongan. Nah, dosa kesombongan sendiri apa sih teman-teman? Ya, kesombongan itu artinya membesar-besarkan apa yang menjadi kelebihan atau apa yang kita miliki. Nah, sama seperti Daud ketika dia melihat bahwa dia sering menang perang, jadi dia berpikir bahwa wah, nih tentara aku hebat-hebat juga nih semuanya, coba deh aku hitung mau berapa banyak. Ya, jadi ketika mungkin setelah dihitung Daud bisa takut-takutin lawannya. Ayo, mau berani lawan Israel nih, aku punya tentara banyak banget dan semuanya jago-jago, yakin mau lawan. Nah, bisa aja seperti itu. Nah, tapi hari ini kita mau lihat bahwa ya kesombongan itu ternyata adalah satu respon hati yang Tuhan gak suka sebenarnya. Ya, bukan hanya waktu di saat kita memperkatakan, tapi ternyata kesombongan itu kan sudah ada di dalam hati ya. Seperti Daud ya, sebelum Daud mulai menyombongkan tentaranya, menyombongkan apa yang dia punya, sebenarnya kesombongan itu udah Daud pikirin, aku mau
hitung jumlah pasukan sehingga ya mungkin dia bisa menyombongkan itu. Dan itu kan dimulai dari pikiran, dimulai dari perasaannya dia. Nah, kita perlu belajar buat mengenali apakah di dalam pikiran saya itu ada kesombongan atau di dalam perasaan saya juga ada kesombongan. Nah, kesombongan itu ternyata bukan hanya terhadap apa yang kita punya, apa terhadap kelebihan yang saya punya, tapi kesombongan itu juga bisa berupa keminderan, teman-teman ya. Jadi ya kesombongan itu kan sebenarnya ya melebih-lebihkan apa yang kurang atau yang memang lebih di dalam hidup saya. Ya, kalau sombong kan ya emang gue pinter, emang aku punya banyak uang, emang aku punya banyak teman, emang aku populer, disukai sama orang. Nah, itu sombong. Tapi sombong yang berikutnya juga ya tadi, kalau kakak bilang keminderan itu juga sombong. Yang dia sombongin apa? Yang dia sombongin kelemahannya. Udahlah, aku emang nggak bisa apa-apa, aku orang yang gagal, aku uangnya sedikit, aku temennya sedikit, aku banyak gak disukai orang juga. Nah, itu adalah ya dua hal yang ternyata sama-sama intinya itu adalah kesombongan, ya tergantung lebih atau kurang aja. Nah, coba hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau cek di dalam pikiran dan perasaan kita, apa sih hari ini yang kita punya di dalam hidup kita, dan ternyata itu kita sombong-sombongkan ya. Ya bisa berupa tadi nilai yang bagus ya, selama ini nilai aku bagus, selama ini nilai aku gak pernah remedial ya, ataupun ya selama ini nilainya selalu di atas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Ataupun ya ternyata ya punya uang jajannya banyak, punya game-game yang bagus dan segala macam. Nah, tapi bisa juga kesombongan itu juga menyombongkan hal-hal yang rohani ya. Contohnya, iya nih emang aku kan orang yang paling benar, nah kamu yang paling salah. Nah, itu juga bisa berupa kesombongan. Nah, teman-teman, yuk kita cek di dalam hidup kita, apakah hari ini ada yang saya bangga-banggakan, apakah hari ini ada yang saya sombongkan. Nah, kenapa sih kesombongan itu Tuhan benar-benar gak suka? Karena ketika saya sombong, ketika kita ada kesombongan di dalam pikiran dan perasaan kita, itu artinya saya sedang tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, saya sedang gak ada di dalam perlindungan Tuhan, saya gak ada di dalam firman Tuhan. Nah, kenapa? Karena ketika kita sombong, kita akan cenderung mengandalkan apa yang saya bisa dan apa yang saya mampu. Kayak tadi misalnya dia pinter, belajarnya nggak usah lama, jadi belajarnya sebentar langsung masuk, terus dan setiap kali ujian dan ngerjain tugas pasti selalu bagus. Nah, ketika sombong dengan kekuatannya sendiri, dia merasa bisa, nggak merasa sih ya, memang dia benar-benar bisa, benar-benar pinter. Nah, di situ kan ya nggak ada ruang, nggak ada kesempatan untuk minta tolong sama Tuhan, nggak ada kesempatan untuk mengandalkan Tuhan. Ya, tapi juga nggak berarti yang bisa mengandalkan Tuhan juga cuma orang-orang yang mungkin kurang pintar, nggak juga. Nah, tadi kan kayak kakak bilang, kalau kesombongan itu juga bisa berupa minder, bisa juga ya ada orang yang ngerasa nggak bisa, ngerasa kurang pintar, dan dia juga nggak mengandalkan Tuhan gitu. Kenapa? Karena ya udah akhirnya dia sangat mempercayai bahwa ya udah dia memang nggak bisa apa-apa. Nah, padahal janji Tuhan, firman Tuhan bilang bahwa Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa menyertai, ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan, mau kita pintar ataupun kurang pintar. Nah, jadi ketika kita sombong, ketika kita menyombongkan hal-hal yang saya punya, kelebihan ataupun kekurangan, di situ sebenarnya saya sedang tidak mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu, Tuhan itu bisa di dalam hidup saya. Ketika saya sombong, kan ya akhirnya yang saya andalkan adalah apa yang saya pikirkan, mau itu baik ataupun itu buruk. Nah, coba kita cek di dalam hidup kita, apa yang tadi teman-teman disombongkan, apa yang teman-teman miliki. Nah, kalau dulu kakak sombongnya adalah ya kakak ngerasa tadi bisa gampang bergaul, jadi punya temannya banyak.
Terus apalagi yang kakak sombongin adalah tadi nggak perlu belajar banyak-banyak, nggak perlu belajar lama-lama, tapi bisa ngerjain ujian. Nah di situ kakak pegangin ya, kakak ya udah pikir gak usah doa pasti juga dapat nilai bagus ya, tapi itu kan juga salah. Tapi juga bukan berdoa Tuhan aku nggak bisa. Nah itu bukan doa yang benar juga ya, karena ya jadi drama doanya ya, di hadapan Tuhan berdrama. Nggak gitu juga, tapi ya berdoa misalnya ya tadi aku ngerasa aku bisa, aku nggak perlu belajarnya banyak ya, tapi aku berdoa Tuhan aku udah belajar semampu aku udah beri yang terbaik ya, aku percaya Tuhan mampu untuk memberkati apa yang sudah aku lakukan. Nah kalau nggak bisa ya kita bisa berdoa Tuhan tolong aku nggak mampu, Tuhan tuntun aku, beri aku hikmat untuk aku bisa belajar dengan lebih maksimal lagi. Nah itu contoh bahwa ya saya mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan hanya karena apa yang saya bisa itu menjadi jaminan ya. Terus kayak tadi kakak cerita punya teman banyak, ya udah akhirnya ya karena kakak punya teman banyak ya kakak pokoknya lakuin apapun demi teman ya, ngomong kasar akhirnya, terus apapun demi teman ya udah pergi main terus, nggak dengerin orang tua. Nah itu pun juga jadi satu hal yang nggak baik, karena ya tadi kakak hidupnya sombong ya. Walaupun itu jadi satu kelebihan, tapi kalau kelebihan itu nggak dipakai untuk kemuliaan Tuhan, kelebihan itu nggak dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan, pasti ya di situ akan kacau ya. Di situ pasti akan kacau. Di situ ya udah isinya hanya untuk memuaskan ego supaya saya yang terlihat baik dan benar. Oleh karena itu ya gimana ya tadi kalau kakak ngerasa punya kemampuan, punya banyak teman, ngerasa gampang untuk bergaul ya, di situ kakak perlu pikir, perlu renungin gimana sih kemampuan kakak, kelebihan kakak ini kakak pakai untuk ya karena gampang bergaul ya gimana kakak bisa bawa teman-teman buat mengenal Tuhan. Nah jadi teman-teman ya ketika saya memiliki sesuatu ya itu bukan segala-galanya di dalam hidup saya, tapi justru saya perlu mempersembahkan apa yang saya bisa, saya perlu mempersembahkan apa yang saya mampu itu untuk kehendak Tuhan, supaya lewat kemampuan saya, lewat apa yang saya bisa dan apa yang saya miliki, di situ Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita lihat hidup Daud di 2 Samuel 24 ini pun akhirnya Daud dia bertobat, dia nggak lagi menghitung jumlah tentaranya. Bahkan di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Jadi ya bodoh, Daud merasa dia bodoh ketika dia menghitung. Kenapa? Karena ya jelas-jelas ada Tuhan semesta alam yang mau terus-menerus menolong hidup dia, tapi Daud malah pakai kekuatan manusia yang begitu terbatas di dalam hidupnya. Nah hari ini yuk kita terus-menerus belajar, kita mau terus-menerus meninggalkan apa yang menjadi kesombongan kita ya, karena ketika kita sombong ya kita nggak lagi mengandalkan Tuhan, kita nggak lagi dekat dengan Tuhan, kita nggak lagi mengerti kehendak Tuhan apa di dalam hidup kita, sehingga ketika kita udah keluar dari jalan-jalannya Tuhan, di situ pasti ya ada dosa yang udah ngintip di depan pintu ya. Nah jadi teman-teman, yuk kita sama-sama balik apa yang berharga di dalam hidupmu yang selama ini teman-teman pegang, yang selama ini teman-teman andalin. Ya bisa juga ya, apalagi contohnya yang diandalin orang tua ya, karena mamanya selalu sediain, mamanya selalu punya jawaban kalau ada masalah, yaudah carinya mama terus atau carinya papa terus ya, nggak cari Tuhan. Nah itu pun juga teman-teman perlu lepaskan, teman-teman perlu bawa kepada Tuhan, teman-teman perlu melihat bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada orang tuamu. Nah
yuk kita belajar terus kenalin apa sih yang selama ini yang bikin saya itu sombong, yang bikin saya itu jarang buat mengandalkan Tuhan. Ya teman-teman, karena ketika teman-teman bisa kenalin dan teman-teman buang, nah teman-teman pasti akan ngalamin bahwa ya ada penyertaan Tuhan yang ternyata melampaui apa yang saya bisa pikir, apa yang saya bisa rasakan, dan apa yang bisa saya usahakan, karena ada Bapa yang peduli dengan hidup teman-teman. Nah, apalagi ya yang kita bisa belajar, ya tentu ya kita perlu belajar rendah hati ya, rendah hati. Nah, di situ ketika kita belajar rendah hati, pasti Tuhan ada berkat, ada perkenanan Tuhan atas hidup kita. Nah, yuk kita sama-sama mau belajar buat rendah hati, kita mau belajar buat meninggalkan kesombongan kita, dan kita mau terus-menerus belajar mengandalkan Tuhan. Oke? Nah, kita doa dulu ya. Bapa, hari ini kami bersyukur kalau firman-Mu sudah menegur hidup kami. Kami bersyukur kalau firman-Mu yang menerangi hidup kami, Tuhan. Kami jadi belajar buat melihat apakah di dalam pikiran dan perasaan kami ada kesombongan. Kami jadi belajar mengenali apakah ada hal-hal yang kami pegang, ada hal-hal yang lebih kami andalkan daripada kami mengandalkan Tuhan. Bapak, kalau hari ini ternyata ada hal-hal yang kami pegang, hal-hal yang lebih kami andalkan daripada mengandalkan Kau, hari ini kami mau minta ampun, kami mau melepaskan. Hari ini kalau kami sering mengandalkan kekuatan kami mengandalkan pemikiran kami mengandalkan pengalaman, apa yang kami tahu, apa yang kami bisa, kami cuma mengandalkan hal itu aja, kami minta ampun Tuhan. Dan hari ini kami mau berbalik, kami mau mengandalkan Tuhan, supaya lewat setiap hal yang kami punya di dalam hidup kami itu bisa dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan, itu bisa dipakai untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Aku berdoa hari ini, aku memberkati buat adik-adik yang hari ini mendengar firman ini, supaya mereka semakin mengenal Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka punya kerendahan hati untuk terus-menerus belajar, untuk terus-menerus melihat bahwa firman-Mu gak lagi mencari kesalahan atau menuduh, tapi justru hari ini mereka bisa melihat bahwa firman-Mu membangun hidup setiap mereka, supaya kehendak Bapa, supaya ketika mereka hidup di dalam kebenaran, di situ mereka bisa melihat bahwa ada sukacita dan ada damai sejahtera di dalam hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan, aku percaya Tuhan gak pernah berhenti berbicara di dalam hidup setiap kami, dan kasih-Mu gak pernah gagal Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, yuk hari ini kita sama-sama belajar buat mengandalkan Tuhan ya. Tuhan memberkati.